Pertama, terima kasih karena setia bersama, tidak ada di sini pun tetap semua ada di sini. Nah, memang kami bercuti dan bercuti 30%, 70% melayani sebenarnya. Dan memang kami sangat bersyukur dengan penyertaan Tuhan, selalu baru setiap hari atau setiap pagi. Dan terima kasih juga untuk yang melayani tim pujian penyembahan. Anda setia selalu, terima kasih ya karena berkorban datang awal untuk latihan. Nah, terima kasih juga kepada yang lain yang melayani. Kita masing-masing ada bahagian kita untuk melayani dalam pelayanan. Terima kasih semua itu. Dan bersyukur juga pagi tadi kami on the way balik, kami dari Seremban tadi sampai pagi-pagi, dan saya sedang mandu 110 km lah ikut. Kalau saya ingat berada uang nanti dia saman saya kalau lebih 110. So tiba-tiba kereta di depan kami itu betul depan berpusing, dan berpusing saya tidak tahu 2-3 kali begitu Honda City, dan dia melanggar, lepas itu dia melanggar itu divider di tengah dan berpusing lagi dan heret, dan cermin-cermin semua kena di pipa-pipa. Sama istri pun tak tahu dia teriak kan, dia ketawa itu tadi. Nanti saya bagi tengok kamu itu video lah, dashcam saya, macam dia teriak lah, saya dengar. Adalah saya cakap Tuhan. So puji Tuhan lah. Kalau tidak nanti kata siapa yang ganti khotbah. Tapi ada ramai Ezekiel kan, anytime boleh ganti lah. So Tuhan tidak mau ada orang ganti, so dia lindungi kami. Dan saya punya sudah banyak kali sebenarnya melalui keadaan sebegini. Ada dari depan dan mau melanggar kami, sudah terbabas. Tapi saya punya apa yang saya pegang waktu saya memandu ialah tenang. Dan saya masih lagi boleh ketawa. Dia sudah teriak, saya masih lagi boleh ketawa walaupun depan mata kami. Dan cermin semua perang begitu. Saya pun risau juga lah, itu cermin kami pecah. Jadi kunci dia tenang. Itu saja. Kalau kita yang memandu tenang, ya itu saja. Kalau kita tenang, kita boleh kontrol keadaan. Kalau kita tidak tenang, kita tidak boleh kontrol keadaan sudah. Kalau tidak, tadi ya, saya tidak tahu, saya dengan Alvan lagi sebelah saya, kami boleh melanggar. Dan mungkin saya boleh melanggar ini orang, sebab di depan kami, bukan di sebelah sana, tapi di depan kami. Dan kelajuan 110, laju tak laju, tapi boleh tahan lah. So ini semua kebaikan Tuhan, seperti mana Brother Awang kita bagi tahu tadi, dalam pernikahan 18 tahun kan, pernikahan 18 tahun lah Tuhan menyertai mereka. Dan begitu juga dengan kita semua yang di sini, saya sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan. Nah, tema kita bulan ini yaitu, kalau sepanjang tahun ini lebih lagi, ya lebih lagi. Nah, bulan ini kita punya tema melayani lebih lagi untuk Tuhan. Nah, kita ambil atau saya ambil daripada Roma 12:3-8 begini firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati,
baiklah kita menasihati siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Lagi ada. Oke, apa itu pelayanan? Nah, secara ringkas ada dua hal, banyak hal lagi apa itu pelayanan. Nah, yang pertama, menjalankan karunia yang sudah dianugerahkan. Seperti firman tadi kita sudah baca, ada berbagai-bagai karunia atau talenta. Nah, karunia itu adalah pemberian Tuhan kepada kita yang kita tidak perlu beli, tidak perlu cari di pasar pagi, tidak ada di pasar malam, tidak ada di Jasko, ya. Tapi dikaruniakan khusus untuk kita lakukan untuk orang lain, ya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita jalankan karunia atau pelayanan itu untuk orang lain. Pelayanan juga adalah satu pengorbanan. Nah, seperti mana gereja kita, kami yang melayani atau mereka yang melayani di sini tidak diberi 1 sen pun, tidak ada bayaran. Saya dengar-dengar gereja lain ada yang saya dengar-dengar hari itu waktu kami balik, kalau yang khotbah 50 ringgit kan. Kalau yang lain ada 20 ringgit yang main musik. Nah, kadang-kadang itu bagus, tapi kadang-kadang ada yang berebut untuk melayani sebab itu. Jadi saya bersyukur dan terima kasih kepada semua tim yang melayani GWMKL dari depan sampai di sini, karena kamu tidak pernah dibagi 1 sen pun, tapi kamu tetap setia melayani. Guru-guru sekolah minggu, mereka setiap minggu bertembung dengan anak-anak kita yang bermacam-macam ragam, tapi mereka tetap melayani di sekolah minggu. Nah, ini adalah apa yang saya katakan, pelayanan adalah suatu pengorbanan. Kamu semua yang melayani berkorban untuk orang lain. Yang melayani musik berkorban, datang awal melayani untuk pujian penyembahan. Bagi kita semua yang ada di sana, kita menyembah bersama-sama. Nah, itu sebab itu kenapa dipanggil pelayanan adalah suatu pengorbanan. Menjalankan karunia apa yang Tuhan sudah bagi. Saya selalu berkata kepada anak saya, bukan semua orang boleh macam kamu. Tidak perlu belajar musik dan macam-macam musik dia boleh main. Jadi, dan hanya dalam beberapa bulan. Sekarang dia belajar lead. Gitar lead dia belajar sekarang. So, dia hanya melihat atau belajar daripada YouTube. So, bukan semua boleh macam dia. Jadi sahabat, kami bagi tahu dia, ini mesti kamu melayani di gereja untuk orang lain, melayani Tuhan. Jadi bukan untuk minta puji, bukan untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain. Kami selalu bagi dia peringatan. Sebab dia tidak tahu lagi, dia tidak paham lagi apa sebenarnya itu pelayanan. Nah, itu yang berkali-kali kami bagi tahu, ini bukan untuk show off bagi orang. Ini bukan untuk menunjuk, bukan untuk minta puji. Tapi kamu pakai untuk melayani Tuhan. Oke, next. Nah, ini adalah pokok. Minggu lepas pun pokok kan, pohon ara. Nah, minggu-minggu lah kamu nampak pohon ini. Ini saya tidak tahu pokok apa ini, pohon apa ini, tapi itu tidak penting. Nah, gambaran daripada apa yang kita belajar tadi dalam Roma 12, 3-8 itu tentang bermacam-macam karunia. Nah, dan apa yang ditulis dalam firman Tuhan juga mengatakan, kita adalah satu tubuh, tapi banyak anggota. Saya tidak pernah lihat orang korek hidung pakai ini, betul? Adakah? Orang pakai korek ini kan? Siapa yang tidak pernah korek hidung? Angkat tangan. Oh, semua pernah korek hidung. Jadi tidak ada yang pakai ini, betul? Jadi dengan jari jemari kita pun ada tugasnya masing-masing. Waktu kita kawin, saya tidak pernah nampak disumbat di sini itu cincin. Ada tak? Tidak ada kan? Pasti kiri kah? Kiri kah kanan? Saya lupa sudah saya. Mau kawin lagi. Wah, istri yang terbaik yang bagi keizinan. Anniversary lah. Itulah saya cakap. Tahun ini 20 tahun lah. Nah, so puji Tuhan lah. So, mari ini gambaran, gambaran kepada tubuh dan banyak anggota, atau kita gambarkan kepada pohon. Satu pokok atau satu pohon tapi banyak dia punya
fungsi yang dibahagi-bahagikan, atau dahan atau pokok segala macam itu ada dia punya tugas masing-masing. Nah, yang pertama itu bahagian akar, ya. Nah, akar adalah, saya boleh gambarkan, adalah firman Tuhan. Karena akar itu menyedut baja atau sesuatu yang di sekeliling dia. Kalau tanam pohon pokok rambutan kah atau durian lah kalau di sini, mereka akan letak baja. Nah, mereka tidak akan letak baja di atas pokok itu, tapi mereka letak di sekeliling. Dia tidak akan letak di atas pokok, atau di dahan, atau di ranting, atau di daun-daun, tidak. Nah, akar ialah firman Tuhan. Seseorang atau kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak ada firman, kita tidak akan kukuh, kita tidak akan kuat di dalam Tuhan. Apa yang membuat, contohnya saya dan istri atau keluarga saya, atau khususnya saatnya istri lah, apa yang membuat dia boleh kuat berbagai-bagai kehilangan berkali dan berbagai-bagai yang kami lalui? Kenapa dia masih ada di sini? Karena akar itu yaitu firman Tuhan. Kalau kita mau bunuh atau mau ini pokok kan, kalau kita mau lupuskan dia, kalau contohnya pokok di depan rumah saya buka dia punya ranting hari itu dengan dia punya apa, sekali dia tumbuh, wow, begitu banyak sekali. Bukan lagi dia mati, tapi semakin banyak timbul, atau dia punya dahan-dahan, dia punya ranting itu semakin banyak. Tapi kalau saya mau bunuh pokok itu atau saya mau lupuskan pokok itu, sangat mudah. Dia punya akar. Nah, begitu juga dengan kita orang percaya. Tanpa akar dalam hidup kita, berakar dan bertumbuh, tanpa akar yang menyedut firman Tuhan itu, kita tidak boleh mampu bertahan. Sebagai orang percaya, kita punya kekuatan utama sama dengan satu pohon, yaitu di akar dia. Kalau kita tidak ada firman, ingat itu, kita tak mungkin kita boleh kuat di dalam Tuhan. Tanpa firman Tuhan itu, waktu kita lemah, ada firman-firman Tuhan yang timbul, yang muncul di dalam pikiran kita, dan itu yang membuat kita boleh kuat di dalam Tuhan. Nah, itu adalah akar dalam satu pohon, atau perumpamaan di dalam satu gereja, yaitu firman Tuhan. Sebab itu kenapa setiap hari Ahad, kenapa ada firman Tuhan? Sebab itu adalah kita punya senjata utama, firman Tuhan. Saat kita dicoba iblis, waktu Yesus dicoba iblis, waktu dia selepas berpuasa 40 hari 40 malam, semua yang Yesus ambil itu adalah firman Tuhan. Ada pula firman Tuhan, manusia bukan hidup daripada roti sahaja, tapi dengan firman Tuhan. Ini Yesus sendiri katakan. Waktu iblis kata, kalau kamu sujud menyembah saya, kata iblis, kerajaan apa yang kamu lihat ini adalah semua sesakan kepada kamu, kata iblis kepada Yesus. Yesus ambil firman lagi, kamu hanya boleh menyembah Tuhan. Jadi buktinya, inilah buktinya bahwa firman Tuhan itu atau akar dalam satu-satu gereja, akar atau kekuatan utama kita orang-orang percaya, yaitu firman Tuhan. Bukan di daun dia, tapi kita berpandu atau kita bergantung penuh kepada akar. Kekuatan utama satu bangunan, piling. Kekuatan utama tren kereta api ini, MRT ini, MRT semua, ialah dia punya tiang. Waktu dia dibuat kawasan Sungai Bulu, sebab hari-hari kami melintasi, ketika mereka korek sangat dalam dan mereka letak banyak sekali besi. Lepas itu baru dibuat sekelilingnya itu papan itu atau besi itu dan dituang konkrit. Tanpa tiang itu yang berakar dari dalam itu, ditanam dari dalam, tanpa piling dalam satu-satu bangunan. Walaupun double story, mereka ada letak piling sebenarnya, tahu ya, mereka bukan hanya letak yang
piling itu, tapi berdiri dalam. Kecuali kalau tempat itu sangat-sangat kuat dia punya tanah. Biasanya mereka akan letak piling walaupun double story. Jadi itu sebenarnya kekuatan utama rumah atau bangunan atau emartu. Dan kalau kekuatan sebenar kita sebuah gereja, kita umat percaya, yaitu firman Tuhan. Sebab itu kenapa sangat penting firman Tuhan. Itu kenapa kita perlu baca firman Tuhan. Sebab itu kenapa kita perlu selalu dengar firman Tuhan walaupun di YouTube. Di situ kita boleh dikuatkan. Dan saat kita dicobai, kita seperti Yesus. Ada firman-firman yang keluar daripada mulut kita yang akan melawan godaan atau cobaan iblis. Oke, bagian kedua. Batang utama. Sebuah pokok. Nah, itu adalah hamba Tuhan. Nah, setelah dia menyerap firman-firman Tuhan, baru itu kenapa ada orang yang khotbah di depan. Tidak kira hamba Tuhan yang maksud saya, tidak kira pastor kah, dia pendeta kah, dia reverend kah, dia father kah, atau apakah, tapi dia menyerap firman Tuhan juga disampaikan kepada jemaah-jemaah. Nah, itu adalah tugasan atau bahagiannya pokok itu, batang itu. Nah, lepas itu dahan utama dia. Nah, adalah pemimpin gereja. Nah, kita berpaut satu sama lain. Hamba Tuhan, pemimpin gereja berpaut pada akar itu. Nah, setelah akar itu menyedut, atau kita sebagai orang-orang percaya menyedut firman Tuhan, atau menyedut baja itu firman Tuhan yang menghidupkan kita, baja yang membuat kita matang dalam Tuhan. Atau satu-satu pokok, kalau dia sedut baja, dia akan membesar. Kalau pokok durian, kalau dia diletak dengan baja yang betul, dia akan menghasilkan buah yang begitu banyak sekali. Nah, itu adalah pemimpin gereja. Ya, mereka tugas-tugas utama pemimpin gereja yaitu memerhati ranting-ranting yang ada di atas mereka. Yang mereka pegang. Kan dahan itu memegang ranting-ranting. Semua ranting itu berpaut kepada dahan itu. Okay, next. Nah, itu adalah ranting jemaah-jemaah Tuhan. Tanpa ranting, kita hanya lihat dia sebagai pokok. Ranting itu adalah yang di mana daun-daun itu bertumbuh atau bertunas. Nah, tanpa ranting, tanpa jemaat Tuhan, contohnya kalau pokok tanpa ranting, dia akan kelihatan pokok yang gundul, tidak ada apa-apa, betul, yang sudah mau mati. Nah, gereja juga tanpa jemaat-jemaat Tuhan. Contohnya, bayangkan kami hanya EJK yang ada di sini, dan tidak ada kamu yang ada jemaat-jemaat Tuhan. Bukankah ini gereja yang sudah mau mati? Sebab tidak ada jemaat-jemaat Tuhan. Nah, dahan tanpa ada pohon atau pokok utama atau batang utama itu, bagaimana dia akan berpaut di mana? Dahan itu berpaut kepada pokok utama. Dia akan berpaut di situ. Dan pokok utama itu atau hamba Tuhan yang melayani, dia akan berpaut juga kepada akar. Dan kita semua mendapat pertumbuhan atau mendapat makanan yang secukupnya daripada akar. Akar sedut baja-baja yang diletakkan di situ, atau firman Tuhan yang ditabur di dalam gereja atau ditabur di jika kita masing-masing. Dan bila sudah disedut oleh akar itu, batang itu akan melalui batang itu dia naik ke atas ke dahan, dan dahan itu akan supply ya semua zat-zat itu kepada ranting-ranting, dan ranting-ranting itu akan supply kepada yang ada berpaut pada dia, yaitu semua daun-daun. Nah, ini adalah gambaran, ya, gambaran sebagai satu gereja. Gambaran kita yang ada di sini bahwa tidak ada yang tidak penting di dalam Tuhan, maksudnya. Gambaran kita di sini bahwa kita tahu bahwa semua kita sebenarnya adalah ada bahagian kita masing-masing. Tidak ada yang terkecuali. Dan di sini gambaran bahwa semua kita mendapat zat yang cukup atau perlu zat yang cukup, baja yang cukup, makanan yang cukup, air yang cukup, yaitu daripada akar.
Apa itu akar? Itu firman Tuhan yang kita baca, yang ada di sini, yang kita dengar, atau mungkin orang pos kita lihat di situ. Itulah dia kita punya makanan. Dan sekali lagi saya katakan, tanpa firman Tuhan, tanpa akar itu, kita akan mati. Bukan mati secara tubuh, tetapi secara rohani. Tanpa akar yang supply, yang menyedut firman Tuhan itu, tanpa firman Tuhan itu, pokok itu akan hancur. Pokok itu tidak akan bertumbuh. Gereja itu tidak akan bertumbuh, atau iman Kristen kita tidak akan bertumbuh. Tadi pagi kami dengar satu keluhan. Nah, sebelum kami jalan ke sini, nah di gereja mereka, dia ada 4 orang, dan orang tengah-tengah menyembah, diambil lagi, oh jom tolong sana, oh jom tolong sini, tengah-tengah dengar firman Tuhan, jom mari kita buat kopi, mari itu bagus, bukan tidak bagus, tapi kita sedang menerima makanan yang sebenarnya kenapa kita datang ke gereja. Dan dia bagi tahu, ayo saya sangat terganggu sampai saya tidak boleh dengar firman saudara, sampai saya tengah menyembah di jom. Sedangkan ada orang yang sudah bertugas, dan dia mau mungkin satu gereja ini orang, dan dia bukan pastor ini, dan dia sebenarnya dia bukan juga ketua ibadah, tapi dia pandai-pandai, jom tolong saya di sana, tapi sana sudah berlambak orang di sana di dapur sana buat minuman. Jadi untuk apa kita datang ke gereja? Saya beritahu dia, kamu beritahu pastor kamu begini, masalahnya begini, dan kami mau bertumbuh. Dan suami dia kebetulan juga dengan dorongan kami dan dengan istri dia, dan baru dia mulai datang ke gereja dan mau melayani. Dan saya beritahu dia, dan suami dia yang baru datang gereja begitu, ya tak boleh lah saya macam itu. Macam mana saya mau datang gereja begini, saya mau dengar firman begini, mengganggu betul. Ini orang yang baru datang gereja, dia datang ke gereja, dia mau bertumbuh, dia mau dengar firman, dia mau akar itu. Dan diganggu dengan begini, dia kata, nanti saya mau cakap, waktu nanti meeting nanti. Kalau kita dia punya istri, kamu terus terang dengan pastor kamu. Kalau hal-hal begini masih lagi tetap terjadi, dan tidak dapat mendengar firman Tuhan, karena disuruh, tapi sudah ada orang lain yang sebenarnya bertugas. Beritahu dia, kamu boleh pindah ke gereja lain yang di mana kamu boleh bertumbuh. Terus terang dengan dia, kamu perlu beritahu dia dengan pastor kamu begitu. Sebab kita datang ke gereja untuk kita mau bertumbuh. Mungkin di luar sana ada banyak halangan-halangan. Jadi di gereja kita sebagai satu keluarga, kita boleh dengar Tuhan, firman Tuhan bersama, dan kita boleh bertumbuh bersama, kita boleh dewasa di dalam Tuhan bersama. Dan itu yang saya beritahu dia. Suami dia yang baru juga mau datang ke gereja, baru juga mau bertumbuh dan terganggu dengan keadaan, memang mengganggu. Tengah-tengah dengar firman Tuhan, disuruh begitu. Kalau dia yang bertugas tidak dapat, tapi sudah ada orang yang bertugas. Nah, itu masalah dia. Nah, saya berharap kita di sini kita boleh bertumbuh. Kita perlukan akar itu. Akar itu adalah bukan hamba Tuhan, bukan pemimpin gereja, bukan juga jemaat, tetapi akar itu adalah firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kita sangat-sangat perlukan itu. Hanya itu caranya, tidak ada cara lain, yaitu firman Tuhan yang boleh buat kita kuat, boleh buat kita teguh, boleh buat kita bertumbuh, boleh buat kita dewasa di dalam Tuhan. Hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Manusia, mungkin kita dengar manusia bercakap begitu, tapi manusia boleh salah berkali-kali, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi saya berharap kita GBN Camp, kita pegang teguh pada firman Tuhan. Oke. Next. Nah, ini ulangan tadi. Yang pertama, tanggung jawab. Akar itu adalah seperti baja. Ya, firman Tuhan untuk diserap oleh hamba Tuhan. Yang saya sudah katakan tadi. Akar itu kita baca, akar akan menyerap. Bila hari itu saya dengan Pastor Jude punya anak, kami dengan Pastor Jude kami letak baca itu di tepi itu ini pisang. Terfikir juga di dalam hati saya, tahu macam mana dia boleh menyerap, hanya diletak di tepi, tahu, bukan ditanam atau itu baja, bukan disumbat di akar itu, hanya diletak di tepi baja itu, di tepi pokok pisang itu.
Dan bagaimana dia boleh menyerap? Kan kita boleh terpikir begitu kan. Bagaimana dia boleh, orang letak di tepi waktu kalau orang tanam, kalau di kampung sekarang sangat hot itu adalah kelapa sawit. Mereka tidak buat lubang dan letak baja di dalam pokok atau batang kelapa sawit, tidak. Mereka baja hanya diletak di sekeliling. Dan itu yang mengherankan. Nah, begitulah keadaannya. Akar itu, firman Tuhan itu boleh menembusi tanah. Ada yang di sekeliling itu, tidak perlu kita korek tanah dan letak baja, tidak perlu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan itu seperti mana baca tadi, dia menembusi tanah dan diserap oleh akar. Begitu juga dengan firman Tuhan. Dia boleh menembusi hidup kita yang tidak baik. Dia boleh terobosi hidup kita yang tidak baik. Dan kalau kita terima akar itu atau firman Tuhan itu, kita boleh berubah. Tidak mustahil kita boleh berubah. Tidak mustahil. Baja yang diletak hanya di sekeliling dan bukan benar-benar di tepi dia dan tidak perlu kita tanam, hanya di sekeliling dan akar itu boleh serap. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tiada mustahil untuk dia terobosi setiap hidup kita. Kita punya masalah masing-masing. Kita punya halangan masing-masing untuk datang kepada Tuhan. Kita punya sikap atau attitude kita masing-masingnya. Tapi Tuhan boleh terobosi. Firman Tuhan itu boleh tembusi. Yang penting kita siap menerima firman Tuhan. Hamba Tuhan itu bertanggung jawab. Yang kedua, next tuh, memang bertanggung jawab. Kami sebagai hamba Tuhan, itu kita berpersediaan, puasa segala macam, persiapan-persiapan yang melayani di sini. So, kita mau baja atau firman Tuhan yang ditabur itu di sekeliling pokok itu, jemaat-jemaat boleh menyerapnya. Inilah kami. Kami perlu persiapan, perlu supaya apa yang ditabur itu tidak lari daripada apa yang diperlukan itu. Seperti mana waktu seorang penabur, di mana letaknya benih itu? Di tanah yang kering, berbatu-batu, di semak, di mana? Atau di tanah yang subur? Dan saya percaya GBMKL adalah tanah yang subur. Dan kita mau menyerap hamba Tuhan yang berdiri di sini atau utusan Tuhan yang berdiri di sini, siapapun mereka, waktu mereka tabur baca itu atau firman Tuhan itu, biar kita menyerap semuanya. Dahan, pemimpin gereja, ya, atau boleh juga saya katakan sebagai ketua GK. Nah, setiap hari, setiap minggu, kecuali minggu keempat, kita ada GK kita masing-masing. Nah, mereka bertanggung jawab menabur firman itu kepada semua kita yang di GK. Dan bahan-bahannya itu diambil daripada khotbah hari Minggu lah. Jadi biar kita semua yang ada di sini kita ikut GK. Karena bukan hanya di sini, tapi di GK juga kita perlu menyerap. Dan saya percaya kalau di GK kita setia ikut GK dan di situ juga kita belajar, saya percaya kamu akan lebih kuat daripada mereka yang tidak mau. Saya percaya itu sebab lebih banyak baca, lebih banyak firman yang kamu dengar, lebih banyak yang tersimpan dalam hati kamu, dan lebih banyak senjata kamu. Senjata kita adalah firman Tuhan. Jadi pemimpin-pemimpin gereja tugas mereka juga, selain di dalam gereja ini, dalam bangunan ini, mereka menabur firman, menabur baca itu di GK masing-masing. Dan saat kita belajar, itu kita buat soalan-soalan itu, dan kita bagi semua orang peluang untuk apa yang mereka memberkati mereka, apa yang menegur mereka, apa yang membuat mereka kuat, apa yang kadang-kadang ada hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Dan bila kita dengar, bila kita bersuara atau bila kita bincang perbincangan itu di GK, di situ kita boleh dibangkitkan. Ada hal-hal yang seperti tersembunyi lah begitu. Jadi di GK dia digali semua, dan di situ kita boleh, saat kita serap firman Tuhan itu, saya percaya Tuhan akan kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan, kita akan terus kuat dalam Tuhan, kita akan terus dewasa rohani dalam Tuhan. Ranting, nah, menghasilkan ya apa yang
menghasilkan ranting-ranting itu. Nah, seperti rambutan, kalau rambutan dia tidak akan, buah dia tidak akan keluar daripada dia punya batang utama. Kalau rambutan, dia semua buah dia akan kita nampakkan semua di dalam ranting. Kalau buah rambutan, kalau durian berlain segera kanan di batang dia pun ada kalau durian. Tapi kalau rambutan dia akan buah dia akan keluar atau tumbuh daripada ranting-ranting. Sebab itu bila kita ambil rambutan, kita hanya petik atau patahkan dia punya ranting. Nah, setelah jemaat-jemaat Tuhan menerima firman Tuhan, pasti mereka akan berbuah dengan baik. Apa buah yang baik? Di tempat kerja kita boleh jadi contoh dan teladan. Buah kita, terang dan garam itu, akan percaya di tempat kerja. Buah yang kita hasilkan itu, seperti perumpamaan yang kita dengar ya, Cikgu ajar minggu lepas. Pohon ara itu, setelah Yesus kelaparan dan tidak menghasilkan buah, dia kutuk pohon ara itu. Nah, saya percaya kita jemaat-jemaat GBNKL, saya percaya kita akan menghasilkan buah yang baik. Lebih daripada di dalam gereja, di luar gereja sana kita perlu menghasilkan buah yang baik supaya orang boleh melihat Yesus di dalam hidup kita. Itulah maknanya terang dan garam. Bukan hanya di dalam gereja, tapi lebih. Ada 6 hari kita di luar sana, atau ada yang 5 hari bekerja, 5 hari kita di luar sana. Biar mereka memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Biar Tuhan dapat dimuliakan melalui hidup kita. Biar kita jadi terang dan garam. Dan next. Nah, ini yang tadi. Apa yang talenta-talenta? Ada bernubuat, ada melayani, ada mengajar, menasihati. Nah, kita punya tugas atau bahagian masing-masing seperti firman Tuhan tadi katakan. Nah, ada mereka yang bernubuat. Nah, ada yang melayani, ada yang mengajar, menasihati. Nah, kita boleh tahu kalau kita yang dipanggil Tuhan untuk melayani satu-satu hal, kita lebih baik kita jalankan yang itu. Kita tidak perlu bernubuat lah. So, kadang-kadang kalau bernubuat ini memang kalau orang yang dipanggil Tuhan dan mereka ada hubungan betul dengan Tuhan. Kalau tidak, hanya dibuat-buat. Jadi kita dipanggil melayani, biar kita melayani. Kalau dipanggil mengajar, kita boleh tahu ada mereka yang pakar dalam mengajar. Nah, ada juga yang pakar menasihati. Nah, kalau orang yang mengajar itu panggilan Tuhan, dia susah mau tembus hal menasihati. Nah, kalau mereka yang melayani dalam satu hal, mungkin dia mau mengajar, sangat sukar, dia tidak tahu, dia tidak ada ide untuk mengajar. Jadi pendek kata, kita punya panggilan masing-masing. Pendek kata, Tuhan sudah ada, sebenarnya Tuhan sudah letak talenta di dalam hidup kita masing-masing. Dan tidak ada firman Tuhan mengatakan, oh orang-orang sedemikian dia tidak ada apa-apa, tidak. Tapi kita punya, kita punya. Jadi biar kita berdoa secara pribadi, di mana Tuhan letakkan kita. Saya tidak tahu, mungkin ada panggilan Tuhan, ada kita di sini sebenarnya yang Tuhan letakkan untuk bernubuat, kita tidak tahu. Jadi kita tangkap firman Tuhan itu. Nah, sambungan kepada firman Tuhan Cikgu minggu lepas, ambil kesaksian. Nah, yang kita baca itu kan bagaimana waktu Yesus lapar dan pergi ke pohon ara itu dan didapatinya pohon ara itu hanya berbuah pada musim. Nah, ini apa yang kami alami waktu kami balik hari itu. Nah, apa yang Tuhan mau sebenarnya kita dalam apa yang Tuhan mau kita lakukan ya, apa yang mau Tuhan rindukan kepada setiap kita. Nah, sebenarnya sangat jelas dalam firman itu, kenapa Tuhan mengutuk pohon ara itu? Dia hanya berbuah pada musim. Maknanya kita melayani Tuhan atau sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan ada bermusim. Hari itu waktu kami melayani 4 kali ibadah, 1 untuk keluarga,
lebih kurang KKR begitu. Satu untuk muda-mudi dan 2 sesi untuk sambutan Paskah. Nah, saya lihat betul-betul memang saya sangat bersyukur pada Tuhan. Bukan hanya gereja itu dipenuhi, melimpah keluar. Saya tidak tahu berapa orang yang datang, tapi mereka yang melayani benar-benar berapi-api, sangat berapi-api, dan sangat macam mendorong saya lah sebagai pengkhotbah. Saya mau sangat mendorong saya untuk melakukan yang terbaik. Tapi saya bagi tahu sih saya sangat risau kalau api mereka bermusim. Itu yang merisaukan saya. Kadang-kadang macam satu-satu gereja. Contoh kita di sini. Oh, ini sambutan hari Ibu. Wah, kita berkobar-kobar. Lepas itu sudah hilang. Nah, itu yang Tuhan maksudkan, bahwa Tuhan mau kita berbuah bukan hanya ikut musim. Bukan hanya minggu ini kita sambutan begini dan kita berkobar-kobar. Minggu depan hilang. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Itu kenapa dia kutuk pohon ara. Nah, seperti mana kami melayani? Hasilnya, kami melayani waktu hari itu, khususnya di Ranau. Nah, apa yang Tuhan mau untuk kami yaitu selalu berbuah. Sebenarnya kalau kebanyakannya orang kalau balik kampung, mereka memang hanya makan, minum betul. Itu sejak kerja. Soalnya itu 50 kilo jadi 55 kilo. Walaupun hanya 2 minggu. Boleh naik 5 kilo hingga 7 kilo. Walaupun hanya 2 minggu. Nah, tersinggung. Nah, apa yang Tuhan mau kami lakukan, yaitu kami jangan seperti pohon ara itu hanya berbuah pada musim, atau hanya kami berbuah di dalam gereja atau di bierga, tidak. Dan waktu kami balik, kami melayani mereka yang sakit, melayani mereka yang kepahitan, melayani mereka yang ini ada tiga contohnya. Ini ada 3 yang saya ambil lah. Yang orang yang pertama kami layani, semenjak COVID dia tidak ke gereja lagi, sebab dia tidak disuntik lah, dia bertahan untuk tidak disuntik. Dan kebetulan waktu itu kan aturan pemerintah hanya mereka yang divaksin yang boleh datang gereja. Nah, dia ingat ini aturan, dia cakap Tuhan tidak pernah larang begitu. Dan situlah terjadi kepahitan, sangat-sangat pahit. Dan saya dengar sebelum kami balik pun kami sudah dengar begini, sampai dia kata orang yang letak itu profile picture itu singa dari Yehuda itu, singa itu. Dia kata ini orang sesat. Dia bagi tahu Tuhan kita mana ada singa. Saya bagi tahu dia waktu hari itu sebenarnya ini adalah gambaran Tuhan. Firman Tuhan sendiri mengatakan ini sesat. Dia bagi tahu mula-mula, dan saya bagi dia penjelasan, bukan itu singa itu Tuhan, tapi dia gambarkan kalau dia memang mengurunkan. Nah, dia kepahitan dan dia cakap ini orang begini, ini orang begini, ini orang begini, macam-macam lah. Hakim dari segala hakim. Tetapi mungkin dalam 2 jam kami mendengar. Dan lastnya kami bagi tahu dia, datanglah gereja. Saya tidak mau datang gereja sebab yang di gereja itu mereka punya level begini, saya punya begini. Nanti saya tak ikut. Lama. Oi, perempuan ini pandai berkata-kata. Lastnya Paskah yang pertama, sesi yang pertama, dia siap bawa makanan lagi. Karena kami melayani dia bukan ikut musim. Walaupun pedas juga telinga lah, sampai punya istri punya kakak 2 orang, 2 orang lari. Ini dia cakap berjam-jam. Dia beritahu kami 1 hari pun tidak habis tahu pastor. Dia cakap 1 hari saya tidak habis ini, saya punya cakap. Dia beritahu kami lebih kurang 2 jam lah mendengar. Dan dia punya suara itu pun dia ngikik macam itu. Kami layani dia bukan hanya ikut musim. Dan dia datang gereja. Seorang lagi dia beritahu, selagi orang ini tidak mati, saya tidak akan ke gereja. Itu pun bermula daripada itu COVID. Banyak COVID orang disesatkan. Selagi orang ini tidak mati, dia cakap saya tidak akan pernah datang ke gereja. Aduh, saya dengar begitu sedih juga lah. Dan kebetulan dia punya rumah itu bersebelah dengan rumah istri saya di kampung sana. Dan beberapa kali jumlah, lastnya hari Minggu dia datang. Sesi kedua Paskah.
Dan bila anak dia, salah seorang pemimpin gereja tanya, bagaimana? Puji Tuhan, saya lega dia bagi tahu. Saya nampak dia datang, selepas saya khotbah saya terus turun, saya peluk dia. Dan di situ dia balik ke gereja. Kalau kami melayani hanya ikut musim lah, oh ya biar balik kampung sajalah, happy sajalah. Memang saya ada mandi sungai, kami ada bibiku tepi sungai, 2 sungai kami pergi. Tapi selain daripada itu, jiwa itu sangat penting. Dia datang ke gereja. Satu lagi, ada banyak yang kami layani lah. Satu lagi, dia umur dari 11 tahun dia, buah pinggang dia rosak, kedua-dua buah pinggang. Nah, dia seorang gadis lah. Sekarang umur dia 23 tahun. 10 berapa tahun sudah dia menderita. Nah, dia perlu bersihkan atau dialisis, apa panggil apa itu cikgu, 4 kali 1 hari. Dan dia punya pembersih itu untuk tukar itu saya ingat kita punya music punya apa ini, sound system punya apa penuh atau berapa kota gitu. Untuk bekalan berapa bulan saya tidak tahu lah. Dan kebetulan ada pernah lelaki yang mau dia dan sudah tunang dan tinggalkan dia. So hati pun sakit, badan pun sakit. 4 kali dia perlu tukar. Atau di mana itu dipasang dulu satu hose tuh, dan semua dikeluar dan itu di apa? Kamu tahu lah kan itu yang bawa pinggang kalau sudah rusak. Dan dia sangat subul, kurus, dan tengok dia punya muka memang tidak boleh disembunyi lah. Macam sebenarnya kalau boleh dikatakan macam mau mati sebenarnya. So terlalu subul. Dan kami lawat dia dan bawa dia punya keluarga, kami menyembah bersama, sharing. Hari Sabtu pasca pertama, tiba-tiba saya nampak dia di depan pentas nyanyi. Dia kayak di siapa ini? Dia punya muka cantik daripada Una. Betul-betul bersinar, betul-betul macam rasa cahaya. Dan sabnya istri pun peluk dia lah. Nah, lepas itu waktu kami menyembah itu dia minta ampun dengan keluarga dia, mereka berpelukan dan dia dipulihkan dan pergi ke gereja bawa keluarga. Nah, apa yang Cegu katakan minggu lepas atau maksud firman Tuhan, jangan kita hanya berbuah pada ikut musim. Maknanya dimanapun kita berada, kita perlu sentiasa meresponi Tuhan. Apa kata sebenarnya, apa firman Tuhan ini yang saya sudah bincang kami di kelompok Zen? Yesus lapar. Kalau dikatakan Yesus itu adalah spiritual atau secara rohani. Sebenarnya banyak orang lapar. Waktu kami balik, banyak orang lapar tahu sebenarnya. Bukan lapar secara seperti tapi lapar rohani. Lalu kami lawan mereka, mereka mau lagi, ada tidak sempat sudah kami. Ada ramai lagi yang minta lawan. Mereka lapar rohani. Yesus bukan lapar secara jasmani. Apa yang dikatakan itu? Yesus lapar dan bila melihat pohon ara itu tidak berbuah, Yesus mengutuk pohon ara itu. Nah, waktu kita di mana-mana, soalnya ramai orang yang lapar rohani. Kami melewati sana, mereka betul-betul mereka kelaparan, lapar rohani. Dan kalau kita berbuah bukan hanya ikut musim. Waktu kita balik kampung ada banyak orang yang kita boleh layani sebenarnya. Kita yang sudah dibangkitkan di gereja, kita boleh melayani mereka. Dengan satu lawatan, mereka boleh balik ke gereja. Bukan mudah tahu pergi ke gereja, kalau selagi orang tidak mati, saya tidak akan ke gereja. Kami ingat mudah itu. Tidak mudah itu. Untuk bawa dia ke gereja, tidak mudah. Tapi karena kami mau berbuah, bukan hanya ikut musim. Kami berbuah setiap musim, setiap waktu. Dan itu yang menghasilkan banyak jiwa yang kami dapat bawa hari itu balik kepada Tuhan. Amen. Walaupun tujuan sebenarnya bercuti, dan sebenarnya peringatan Sapuniama untuk setahun. Lebih daripada itu, jiwa-jiwa dapat dibawa balik kepada Tuhan. Amen. Dan kami punya pegangan atau kami punya senjata, yaitu akar itu firman Tuhan. Sebab itu sekali lagi saya katakan, biar kita sambut akar itu, yaitu firman Tuhan. Kita boleh bertumbuh, kita boleh kuat di dalam Tuhan. Kita punya masing-masing masalah, betul?
Kami hari itu, saya pun tidak tahu kenapa Tuhan tiba-tiba letak satu firman. Dan waktu sering dengan ini keluarga, saya tidak tahu sebenarnya dia punya suami itu penagih dada. Dan sesuai dengan apa yang saya bawa itu, baru istri saya beritahu, itulah suami itu, dia punya suami lah yang penagih dada. Dan Tuhan erin semua itu. Dia punya anak sebelum kami balik, kami pernah doakan, dia kerasukan di hospital lah, dia tak boleh, sudah. Kami doakan hanya melalui telepon. Hari itu dia muncul, wah sehat walafiat, puji Tuhan. Hanya melalui telepon. Tuhan boleh bekerja melalui telepon. Baja yang kita letak di sekeliling pokok itu, dia boleh bekerja. Dia boleh sampai kepada akar itu, walaupun ada tanah di sekeliling. Itulah kekuatan firman Tuhan. Jadi saya ajak kita, biar kita terus tangkap firman Tuhan. Jangan kita lupa firman Tuhan. Itu adalah senjata utama kita. Sedangkan Yesus yang Tuhan pun dia perlukan firman Tuhan. Waktu dia melawan setelah 40 hari 40 malam, dia berpuasa, pun dia pakai firman Tuhan. Dia tidak begitu, iya Isa Tuhan tahu, jangan kau memain, tidak. Tapi diambil firman Tuhan. Berkali dia dicobai, berkali juga diambil firman Tuhan. Orang Farisi, orang Saduki, orang-orang ahli Taurat selalu mengikuti dia untuk menjatuhkan dia. Dia pakai firman Tuhan untuk bertahan. Apalagi kita sangat perlukan firman Tuhan. Amin. Mari kita terus kuat melayani. Tidak kira apa keadaan kita. Kita masing-masing punya masalah, tapi jangan pandang masalah itu, pandang kepada Tuhan. Kita ada bahagian kita masing-masing. So itu saya bersyukur kamu semua taat melayani. Tapi biar kita lebih lagi, tema kita lebih lagi, biar kita lebih lagi. Bukan hanya di dalam gereja, sebenarnya di luar sana banyak mereka yang lapar. Seperti Yesus melihat pohon ara itu, mereka lapar rohani sebenarnya, bukan dalam gereja. Kalau dalam gereja mereka rata-rata kita sudah ada firman Tuhan, tapi mereka di luar sana, mari kita keluar daripada tembok ini, kita melayani di sana. Di sana lebih penting, sana yang lebih banyak lapar rohani, sana yang lebih banyak memerlukan firman Tuhan. Amin. Mari pemain musik.